Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 18 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, mantan Gubernur Sumatera Utara ke-15 Samsul Arifin menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Jakarta setelah mendapat perawatan selama sepekan di rumah sakit. Mantan Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin meninggal dunia pada usia 71 tahun. Samsul Arifin menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara sejak 16 Juni 2008 hingga 21 Maret 2011. Samsul Arifin adalah Gubernur Sumatera Utara pertama yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Salah seorang kerabat almarhum Asrin Naim menjelaskan, dalam sepekan terakhir mantan Gubsu tersebut dirawat akibat kadar gula darahnya meningkat dan darah tinggi. Namun ketika hendak dipindahkan ke RSPAD Jakarta, Samsul Arifin menghembuskan nafas terakhir. Memang belakangnya beliau mengalami sakit, ya. Kami duga ini karena naiknya kadar gula darah beliau sampai luka kakinya, dan inilah diobati di Medan, terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, ya. Tadi disitulah dia meninggalnya. Sempat sudah dioperasi juga kakinya, jari-jarinya itu luka memang. Jenazah almarhum Samsul Arifin disemayamkan di kediamannya di Jalan Sukadarma, Medan, dan hari ini akan dimakamkan di Pangkalan Brandan usai sholat zuhur. Kedatangan jenazah mantan Gubernur Sumatera Utara Samsul Arifin disambut ratusan masyarakat dan pejabat Forkopimda Sumatera Utara. Pejabat Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Medan ikut mengangkat peti jenazah mantan Gubernur Sumatera Utara ke-15 saat tiba di rumah duka Jalan Sukadarma, Medan Selasa malam. Suasana haru tidak terbendung saat jenazah tiba di rumah duka. Almarhum yang bergelar Datuk Sri Haji Samsul Arifin meninggalkan istri Hajah Fatimah Habibi dan 3 orang anak. Selain keluarga dan kerabat, masyarakat turut mengantri untuk dapat melihat langsung jenazah almarhum Haji Samsul Arifin. Beberapa karir yang sempat diemban Datuk Sri Haji Samsul Arifin diantaranya sebagai anggota DPRD Langkat, Bupati Langkat hingga menjadi Gubernur Sumatera Utara. Adik kandung almarhum yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Syah Afandin, menjelaskan jenazah akan dimakamkan di pemakaman Gebang, Pangkalan Brandan, Langkat. Bersama keluarga merasakan duka cita yang cukup mendalam setelah kurang lebih beliau 2 minggu di rumah sakit. Dan tadi pagi beliau memberi janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita kami semua keluarga, kita mohon maaf seluruh masyarakat Sumatera Utara yang mungkin selama ini dalam keseharian beliau ada melakukan kesalahan. Kami memaafkan. Mewakili keluarga besar Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia Sumatera Utara, Haji Diurnawan mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan almarhum Samsul Arifin selama hidupnya. Sebagai sahabat dan juga salah seorang unsur pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia turut berduka atas kepergian almarhum. Semoga almarhum diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya, dilapangkan di alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan tabah dan bersabar atas ujian dari Allah ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan 6 orang tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dan korupsi dana bantuan sekolah serta dana komite tahun anggaran 2020-2022 Madrasah Aliyah Negeri Binjai. Keenam orang tersangka diantaranya Evi selaku Kepala Sekolah Man Binjai, NF Bendahara IR pejabat penanda tangan surat perintah pembayaran, dan NK AS serta SA selaku pihak rekanan.
Tindak pidana korupsi berjamaah yang dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai ini sudah terstruktur dan sempat didemo oleh para siswa-siswi dan beberapa orang guru pada tahun 2021 silam. Namun aksi demo tersebut berhasil diredam oleh pihak sekolah agar tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Binjai turun ke lokasi guna memperoleh informasi yang akurat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada beberapa modus operandi operasi penyalahgunaan dana BOS terkait dengan kegiatan yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai. Selain kegiatan yang diduga fiktif, terdapat juga biaya dari mitra perusahaan rekanan seperti pengadaan alat tulis kantor, elektronik, dan pengadaan buku yang tidak dibeli di toko. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga diduga telah melakukan perjalanan dinas secara fiktif dengan modus kunjungan ke sekolah Man Sidoarjo. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri Nasution mengatakan total kerugian negara yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta jajarannya mencapai 1 miliar rupiah lebih dengan melibatkan komite sekolah serta para direktur perusahaan yang menjadi mitra kerja rekanan di sekolah. Banyak juga kita pemerintah sudah meng-cross check ke seluruh beberapa pihak, termasuk pengguna dana BOS ini, misalnya untuk di ATK, di elektronik, itu semuanya tidak ada dibeli di tempat di toko-toko tersebut. Malah perjalanan dinas juga ada yang fiktif, ya, misalnya perjalanan dinas ke Bali ya, Man Sidoarjo, padahal mereka tujuannya mau jalan-jalan ke Bali, itu juga menggunakan dana BOS. Para tersangka dikenakan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Ayat 5 dan 11 dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 5 tahun sesuai dengan masing-masing fungsi dan juga tugasnya. 7 unit rumah semi permanen yang dijadikan tempat tinggal dan usaha di kawasan Jalan Pancing 1, Martubung, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan, malam tadi ludes terbakar. Kencangnya hembusan angin dan banyaknya bahan material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya. 7 unit rumah dan kios yang hangus terbakar tersebut milik Khairizal, Nurhayati, Billy Rismawati, Syarial, Harinovina, dan Heri Kiswanto. Sementara itu warga yang rumahnya bersebelahan dengan bangunan yang terbakar terlihat panik dan berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Salah seorang korban yang rumahnya terbakar, Harinovina, menyebut kobaran api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang dijadikan tempat usaha ayam penyet sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita habis sholat Jumat maghrib, lihat api, langsung keluar dari kios ayam penyet. Sudah hitungan detik aja dia terbakar, Bang. Ada meledak atau gimana? Nggak, kurang tahu karena api langsung besar aja kita lihat. Pas lihat sholat kita langsung keluar karena teriak-teriak orang kebakaran. Saya panik, tapi langsung saya telepon rekan kita pemadam kebakaran. Alhamdulillah pemadam kebakaran sekitar berapa menit lah datang. Tapi namanya bangunan kita semi permanen ya Bang, jadi hitungan detik langsung terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Muhammad Yunus mengatakan sebanyak 7 unit bangunan semi permanen yang terbakar terbuat dari material kayu sehingga api dengan cepat menjalar ke bangunan rumah lain. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini unit reskrim kepolisian sektor Medan Labuhan masih melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan menahan 12 orang warga negara asing yang melakukan pencurian ikan di kantor Kejaksaan Negeri Jalan Hanafiah Belawan, Sumatera Utara. Petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan menahan 8 orang warga negara asing yang diamankan petugas kapal patroli polisi KP Antareja. Kapal ikan KM PKFB 1983 dengan 4 orang ABK yang mencuri ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut diamankan petugas di perairan Selat Malaka, Indonesia. Selain itu kapal patroli PSDKP Hiu 16 juga menangkap kapal ikan KM KHF 1355 yang juga membawa 4 orang ABK.
Kasubsi Intel Dakim Imigrasi Belawan kelas 2 TPI Belawan Deki Nawanda mengatakan para pelaku melanggar pasal 92 junto pasal 26 ayat 1, pasal 93 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2, pasal 85 junto pasal 9 ayat 1, dan pasal 98 junto pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Telah menerima pelimpahan 8 orang deteni pelaku illegal fishing yang diduga telah melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 8 deteni yang diserahkan ke kantor imigrasi Belawan yang sementara tadi sudah diserahkan oleh PSDKP Belawan, sudah saya terima, dan sementara ini telah saya tempatkan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Belawan. Dari 2 kapal ikan berbendera Malaysia tersebut terdapat 8 orang asing, 1 orang warga Thailand, dan 7 orang warga negara Myanmar. Kedelapannya tidak memiliki dokumen yang sah dan diduga melakukan illegal fishing. Saat ini para pelaku ditahan di Rudenin Imigrasi Belawan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dideportasi ke negara asalnya masing-masing. Pemirsa, 13 kg lebih barang bukti narkotika jenis sabu, 4.185 butir pil Happy Five, dan 220 butir pil ekstasi. Hasil pengungkapan kasus narkotika sejak Agustus 2023 dimusnahkan di Aula Polresta Deli Serdang. Sebelum dilakukan pemusnahan, seluruh barang bukti diuji keasliannya oleh petugas Lab 4 Polda Sumut dan disaksikan Forkopimda Deli Serdang. Setelah dinyatakan keasliannya, seluruh barang bukti narkotika, yakni 13 kg lebih sabu, 4.185 butir pil Happy Five, dan 220 butir pil ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus. Proses pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan 5 orang tersangka pria dan 2 orang tersangka wanita. Dari 7 pelaku yang diamankan, 3 orang diantaranya akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sementara 4 orang lainnya dikenakan pasal tindak pidana awal atau TPA. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud transparansi proses penyidikan petugas kepada masyarakat agar tidak ada penafsiran yang tidak baik. Kegiatan ini merupakan salah satu program Kapolda Sumut yang menyatakan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan harus diperangi. Hal ini dapat dilakukan dengan sinergitas antar semua pihak. Kita akan menumpas ataupun akan melakukan pengungkapan ini sampai ke akar-akarnya. Kalaupun memang dia bandar, tidak hanya TPA yang kita lakukan, tapi adalah TPPU. Miskinkan mereka, miskinkan bandar, seperti itu. Jadi tidak hanya TPA saja, tindak pidana asal yaitu adalah narkoba, tapi kita kenakan undang-undang TPPU. Pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri Dandim 0204 DS Letkol CZI Yoga Febrianto, Kepala BNNK Deli Serdang Kombes Pol Muhammad, Ketua PN Lubuk Pakam, Ketua FKUB Deli Serdang, Kajari Deli Serdang, dan Kasatres Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol Zulkarnain. Dalam rangka pengamanan pemilu 2024, Polres Labuhan Batu Selatan menggelar apel pasukan operasi Mantap Brata di lapangan kantor Bupati Jalinsum Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Polri akan menggelar operasi Mantap Brata selama 222 hari dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Untuk itu Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak memimpin apel pasukan yang diikuti 300 personel gabungan TNI Polri, Brimob, dan instansi pemerintahan. Gelar pasukan pengamanan pemilu 2023-2024 dengan sandi Operasi Mantap Brata dilakukan untuk memantau kesiapan personil dalam pengamanan tahapan pemilu hingga hari pencoblosan tahun depan dan kesiapan sarana prasarana serta personil.
Pada kesempatan tersebut, Kapolres Labusel menyematkan pita tanda operasi kepada 4 personel yang merupakan perwakilan dari TNI, Brimob, Samapta, dan Satpol PP. Dilanjutkan dengan pembacaan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolres Labuhan Batu Selatan menjelaskan mulai hari ini 300 personel gabungan telah disiagakan termasuk 1 peleton BKO Brimob. Untuk mengecek kesiapan sarana prasarana yang ada dan mengecek kesiapan personil kita. Mulai tanggal 19 sudah mulai pendaftaran, tapi untuk personil kita sudah siaga mulai hari ini. Yang mengikuti ini 300 lebih kurang dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Jaga kesehatan, mari sama-sama mengamankan Pesta Demokrasi 2023 dan 2024. Usai melaksanakan apel, Kapolres dan Forkopimda melakukan pengecekan kendaraan operasional dan alat-alat pendukung persiapan pemilu mendatang. Sementara itu, Polresta Deli Serdang bersama instansi terkait melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Toba tahun 2023-2024 yang dilaksanakan di lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang. Apel digelar pasukan dipimpin langsung Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo dan turut dihadiri Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan serta Dandim 0204 DS Letkol CZI Yoga Febrianto. Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan Kapolresta Deli Serdang mengatakan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana operasi Mantap Brata 2023-2024 sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu 2024. Pesta demokrasi tahun depan memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dan dengan rentang waktu yang berdekatan. Untuk Kapolresta Deli Serdang menghimbau agar masyarakat Deli Serdang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada pemilu 2024 nanti. Dalam rangka operasi Mantap Brata terkait apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Toba tahun 2023 di lapangan Mapolres Toba kemarin. Apel gelar pasukan diikuti jajaran Forkopimda, KPU dan Bawaslu Toba sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana operasi Mantap Brata 2023-2024 dengan harapan pemilu 2024 dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Operasi ini akan dilaksanakan selama 222 hari dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 dan diikuti 261.695 personel di seluruh Indonesia. Dalam apel gelar pasukan yang dilaksanakan, Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib sebagai pimpinan apel membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia juga menyampaikan pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia sekaligus menjadi penentu masa depan bangsa. Selain itu sebagai dukungan terhadap operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar, persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Guna mengantisipasi polarisasi akibat berita bohong, isu sara, propaganda, firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politik serta Satgas Pemilu Damai. Operasi tersebut diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibmas pada pemilu 2024 dan mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan. Usai apel gelar pasukan dilaksanakan, Polres Toba beserta Forkopimda, KPU dan Bawaslu Toba melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral seluruh stakeholder terkait beserta pengecekan kondisi kendaraan dinas Polres Toba.
Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadanizin. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.